Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat semua kita ya. Meskipun di tengah-tengah pandemi COVID Corona yang masih belum berakhir, kita masih tetap harus melanjutkan apa yang jadi tanggung jawab kita semua sebagai insan akademis di dunia perguruan tinggi. Nah, topik kita pada hari ini, mohon maaf saya karena pertemuan kita baru hari ini kita laksanakan, karena ada beberapa hal yang jadi kendala, dan mohon maaf nanti ketika dalam perjalanan kita kuliah diakses melalui video ini ada gangguan-gangguan suara yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan karena maklum ini bukan di studio rekaman. Jadi harap Anda dan semua sekalian memanfaatkan media ini untuk terus mengembangkan perkuliahan ini, dan saya tidak berharap Anda berhenti di sini, tapi coba lanjutkan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan webinar yang banyak dilakukan di luar, serta banyak baca-baca buku yang lainnya. Nah, pada pertemuan ke-10 ya, kali ini kita akan bicara tentang morbiditas dan mortalitas. Nah, apa itu morbiditas dan mortalitas? Kita akan lihat slide-slide berikut ini bersama saya. Yuk. Baik, topik kali ini kita bicara tentang morbiditas dan mortalitas. Jadi jangan sampai Anda melewatkan video ini, karena di tengah-tengah video ini kita akan ada latihan, ada kuis yang nantinya dapat mendongkrak Anda dalam menambah nilai Anda di akhir pertemuan kuliah kita. Jadi jangan tinggalkan video ini, tonton sampai habis. Oke. Nah, bicara tentang pertumbuhan penduduk, maka tidak bisa dipisahkan dari berbagai macam aspek sosial, ekonomi, serta aspek kesehatan itu sendiri, sebagai 3 indikator yang sering digunakan dalam mengukur kualitas hidup manusia. Nah, untuk pertumbuhan penduduk sendiri, kalau dari beberapa teori yang sudah dipaparkan sebelum-sebelumnya, ada beberapa hal yang itu ternyata mempengaruhi kualitas dan kuantitas pertumbuhan penduduk yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Yang pertama yang sudah pernah kita bahas itu natalitas. Nah, natalitas kemudian dan kaitannya dengan fertilitas. Lalu yang kedua nanti bicara tentang mortalitas. Nah, inilah yang topik yang kita akan bicarakan hari ini. Dan yang ketiga itu bicara tentang mobilitas. Nah, fokus kita hari ini bicara mortalitas, dan bagian dari mempengaruhi itu morbiditas. Oke, lanjut. Nah, sebelum lanjut ke morbiditas dan mortalitas, kita mau tahu dulu tentang apa sih sebenarnya vital condition with mutually exclusive. Jadi dalam fase hidup manusia itu ada kondisi-kondisi vital yang itu hanya dijalani sekali oleh setiap manusia gitu. Yang pertama itu ada namanya lahir hidup. Lahir hidup itu adalah peristiwa keluarnya hasil konsepsi atau hasil dari kehamilan seorang ibu secara lengkap tanpa memandang lamanya kehamilan, dan dia mempunyai tanda kehidupan. Jadi semua kita yang hari ini masih hidup pasti itu lahirnya hidup, karena kalau lahir mati udah gak hidup lagi gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah lahir mati. Lahir mati itu peristiwa hilangnya tanda kehidupan dari kita atau hasil konsepsi kita sebelum dikeluarkan dari rahim ibunya. Jadi kalau keguguran, kemudian aborsi, mati sebelum keluar dari rahim, maka disebut lahir mati. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah mati. Mati itu adalah hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi pada setiap kelahiran hidup. Jadi ini hal-hal yang akan terjadi pada kita, dan itu hanya sekali. Nggak mungkin ada orang lahir hidup 2 kali gitu, atau mati 2 kali, nggak mungkin gitu. Kenapa dia dibilang mutual eksklusif? Karena ini terjadi hanya sekali dalam fase kehidupan manusia gitu. Itulah kenapa disebut mutually eksklusif. Jadi lahir hidup kemudian mati gitu. Jadi fase
fase dalam perkembangan dan pertumbuhan penduduk Indonesia pasti akan ada hidup dan mati gitu. Nah, dalam memahami morbiditas dan morbiditas ada prinsip umum yang kita harus pahami bersama bahwa yang namanya ukuran morbiditas dan mortalitas itu bukan ukuran yang representatif sebenarnya untuk mewakili kondisi yang sebenarnya, tidak itu. Tapi itu dijadikan sebagai ukuran dasar untuk menentukan tinggi rendahnya tingkat kesakitan dan tingkat kematian suatu komunitas penduduk. Karena kalau untuk mengakui ukuran secara kompleks dalam satu individu itu akan sangat tidak mungkin, maka kita membutuhkan sebuah ukuran yang itu bisa menjadi representatif dari keadaan penduduk di suatu tempat atau suatu wilayah, termasuk di negara kita di Indonesia. Nah, keadaan sakit atau mati itu tidak dapat diwakili oleh angka tunggal. Artinya gini, nggak bisa dijadikan angka ukuran morbiditas atau angka ukuran mortalitas itu satu ukuran yang menyatakan kualitas penduduk. Misal kalau mortalitas atau angka kematiannya tinggi, itu kita gunakan sebagai indikator, oh ternyata memang di sana banyak mati tinggi, dan itu kita gunakan untuk menjustifikasi berarti memang jelek tuh kualitasnya. Enggak gitu. Jadi nggak bisa satu ukuran itu digunakan sebagai dasar menjustifikasi. Dia harus dilihat dari berbagai macam ukuran. Tapi ukuran itu bisa digunakan sebagai cuplikan gitu. Atau kalau dalam istilah statistik, mengestimasi kondisi yang terjadi sebenarnya dari sebuah populasi gitu. Nah, biasanya kalau dalam prinsip umum morbiditas dan mortalitas ada dua ukuran yang digunakan, yaitu rate dan rasio gitu. Itu yang paling biasa digunakan. Rate itu berbandingan suatu kejadian dengan jumlah penduduk yang mempunyai risiko kejadian tersebut. Nah, itu kalau rate. Kalau tidak salah saya di epidemiologi dasar juga pernah ada. Sedangkan kalau rasio itu adalah perbandingan antara dua kuantitas. Kuantitas pembilang dan penyebut yang itu dibandingkan dan berbeda. Kita masuk ke morbiditas. Morbiditas itu berasal dari kata morbid. Jadi dulu kalau masih 20-an tahun yang lalu ada satu band namanya band Morbid tuh. Kita baru tahu saya. Morbid itu berarti band penyakitan. Nah, morbiditas berasal dari kata morbid, terkait dengan penyakit atau berkaitan dengan apa yang terjadi dengan sakit pada seseorang. Atau bahasa ilmiahnya adalah peristiwa sakit atau kesakitan serta determinan atau segala faktor yang mempengaruhinya. Jadi morbiditas itu bicara tentang kesakitan, mulai dari sakit yang menular maupun yang tidak menular. Jadi sebagai sebuah konsep, morbiditas itu bisa diterapkan pada individu atau pada populasi. Jadi indikator bisa dilihat ke individu, bisa digunakan sebagai cuplikan untuk populasi yang lebih luas. Nah, selain morbiditas ada istilah lain namanya komorbiditas. Jadi komorbiditas itu adalah yang merujuk pada dua atau lebih penyakit yang mempengaruhi orang secara bersamaan. Misalnya asam urat disertai dengan diabetes atau biasa kita sebut komplikasi, itu mirip dengan komorbiditas, sama tuh. Nah, yang ketiga, prinsip berikutnya tentang morbiditas adalah angka kesakitan itu bervariasi. Jadi bergantung pada jenis penyakitnya akan beda. Kita mengukur morbiditas pada penyakit menular seperti COVID-19, TBC sebagainya dengan morbiditas pada penyakit tidak menular seperti penyakit-penyakit degeneratif. Nah, beberapa penyakit itu sangat menular sementara yang lain tidak menular gitu. Itu dia sangat berpengaruh terhadap kondisi morbiditas. Demikian pula dengan penyakit yang lebih cenderung mempengaruhi satu demografi daripada yang lainnya. Misalnya kanker payudara, kira-kira itu berpengaruh nggak cara demografi? Iya. Kira-kira kanker payudara mana yang lebih tinggi, pada laki-laki atau perempuan? Nah, sudah pasti pada perempuan. Dan jangan berpikir kalau kanker payudara itu nggak ada pada laki-laki. Kanker payudara pun juga ada pada laki-laki, hanya faktor risiko pada perempuan akan lebih besar kejadian kanker
payudara atau morbiditasnya. Gimana kita mengukur morbiditas pada kelompok populasi ya? Kalau pada individu itu basisnya ada registrasi vital, kemudian data rekam medik kepada individu. Nah, angka morbiditas itu membantu kita sebagai tenaga kesehatan untuk menghitung risiko serta membantu membuat apa yang akan dilakukan pada kesehatan seseorang, baik secara pribadi maupun secara komunal. Jadi dengan angka morbiditas yang kita tentukan, kita mampu menentukan apa sih strategi atau apa bentuk pelayanan yang pas dilakukan. Kenapa? Karena angka morbiditas itu menunjukkan indikator-indikator tertentu. Misalnya angka morbiditas incident rate. Incident rate itu digunakan untuk mengukur atau mengetahui risiko seseorang terkena masalah kesehatan yang dihadapi. Lalu mengetahui beban tugas yang akan diselenggarakan suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan diketahuinya incident rate, kita jadi tahu nih, seberapa besar nih masalah yang bakal kita hadapi, hingga kita bisa mengestimasi berapa banyak sumber daya yang kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kita menyusun perencanaan berbasis angka incident rate itu. Lalu yang kedua ada attack rate. Attack itu kalau bahasa Inggris artinya serangan ya. Nah, attack rate ini itu digunakan untuk memperkirakan derajat serangan atau penularan suatu penyakit. Makin tinggi nilai attack rate atau AR, maka makin tinggi pula kemampuan penularan penyakit tersebut. Jadi semakin tinggi kita ketahui angka AR pada satu penyakit, maka kita juga bisa mengestimasi seberapa besar upaya yang harus kita lakukan dan disiapkan. Nah, yang tiga yang paling lazim sering digunakan adalah prevalence. Prevalence ini menggambarkan tingkat keberhasilan program satu penyakit, karena dia mempertimbangkan kasus baru, kasus lama. Jadi kalau kasus baru dan kasus lamanya itu semakin besar atau tidak berkurang, maka ini menunjukkan program kesehatannya nggak bagus. Nah, hal inilah yang biasanya digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pada pelayanan kesehatan, karena dia mempertimbangkan hal-hal yang baru dan hal-hal yang lama. Angka yang pertama adalah incidence rate. Incidence rate itu jumlah penderita baru penyakit ditemukan pada satu jangka waktu tertentu, umumnya biasa 1 tahun, dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit baru tersebut pada pertengahan jangka waktu bersangkutan. Jadi kalau tahun 2019 Januari sampai Desember 2019, angka pertengahan yang diambil. Berarti angka pas di tanggal 1 Juli, karena tengah-tengah. Kalau diketahui angka awal sama akhir, maka tinggal bagi 2 saja. Rumusnya, incidence rate ini gampang. Jumlah penderita penyakit yang baru dibagi dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena. Jadi yang mungkin terkena atau yang berisiko penyakit tersebut. Misalnya, kalau penyakit COVID, siapa sih yang terkena? Yang mungkin terkena ya semua orang. Kan itu kan. Kalau kanker kandung kemih, siapa yang mungkin terkena? Ya pasti yang laki-laki gitu. Kan begitu dia. Jadi bergantung pada siapa yang berisiko. Jadi contohnya begini. Jika di kecamatan X dengan jumlah penduduk tanggal 1 Juli 2019 sebanyak 500 orang balita, di mana seluruh balita berisiko dan rentan terhadap penyakit campak, benar, nggak ada yang nggak rentan. Ditemukan laporan penderita baru dari kecamatan tersebut pada bulan Juni 10, pada bulan Maret 15, pada bulan Juni 8 orang, September 12 orang, dan Desember 20 orang. Berapa insiden rate-nya kira-kira? Ayo, ada yang bisa jawab? Silakan, kalau yang bisa jawab. Ada yang bisa jawab? Ayo, sekarang masukkan jawaban Anda ke dalam WA group. Saya tunggu paling lama 1 menit, silakan. Nah, kita jawab sama-sama. Ya sederhananya gampang aja. Anda jumlahkan aja penyakit baru 10 tambah 50 tambah 15 tambah 8 tambah 12 tambah 20 dibagi dengan 500 dikali konstantanya, bisa 100% atau 1000%. Tapi karena ini masih angkanya 500-an, kita gunakan konstantanya 100. Nah, ada yang tahu jawabannya? Silakan.
Ya, jawaban itu adalah 13%. Artinya ada 13 orang yang berisiko, atau 13 orang dari 100 orang yang akan sakit. Jadi dari 100% yang ada, 13 orang itu sakit. Nah, latihannya nih, siapa cepat dia akan dapat nilai. Jadi sekarang masukkan jawabannya kira-kira. Pada satu wilayah diketahui jumlah penduduk 1 Januari 2019 sebesar 250.000 dan 31 Desember 2019 sebesar 325.000. Pada tahun yang sama diketahui kejadian penyakit TBC pada wilayah tersebut, diantaranya adalah Februari kasus baru itu sebanyak 20 April itu kasus baru sebesar 20, HIV/AIDS ada 50 orang, September itu 30 kasus baru dan diarenya sebesar 50 gitu. Nah, coba sekarang Anda tuliskan ya jawaban Anda di dalam kertas lembar. Anda jawab pertanyaan saya pada latihan ini. Selama perkuliahan kita itu Anda masukkan di dalam grup WA jawabannya. 3 orang pertama itu akan dapat nilai tambah dari saya. Saya tunggu 3 orang pertama. Jika sudah ada 3 orang pertama, ya silakan yang lain boleh ngirim. Mana tahu yang 3 orang pertama itu masih salah jawabannya. Jadi 3 orang pertama yang jawabannya benar itu akan dapat nilai tambah dari saya. Jadi saya bilang di awal kemarin waktu kontrak perkuliahan, siapa yang aktif di perkuliahan kita, itulah jadi indikator saya untuk menilai bagus tidaknya seorang dalam belajar. Meskipun di tengah-tengah kondisi COVID dan kita ujian kuliahnya online, ya tetap interaksi itu kan dilakukan dalam media WhatsApp. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, 3 orang pertama yang benar jawabannya, dia akan dapat poin khusus. Apalagi ini video ya kan, mungkin banyak yang nggak nonton semua sebagainya. Ayo, yang nonton, ini kesempatan untuk dapat nilai lebih bagus. Yang berikutnya adalah attack rate atau tingkat serangan lah kalau kita bisa bilang. Jumlah penderita baru suatu penyakit yang ditemukan pada satu saat tertentu dibandingkan jumlah penduduk yang terkena penyakit. Hampir sama dengan incidence rate ya. Rumusnya juga hampir sama, jumlah penderita baru dalam satu saat dibagi dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit pada saat yang sama. Bedanya adalah kalau incidence rate itu biasanya waktunya dalam waktu rentang 1 tahunan, data yang diambil pertengahan tahun. Kalau attack rate ini tergantung seberapa besar kejadian, seberapa lama waktu itu kejadiannya. Jadi ada satu set waktu yang menjadi titik awal kasus ini kejadian, sama pada titik akhir kejadian penyakit ini akan berakhir gitu. Jadi set waktunya jelas ya, artinya bisa bergantung pada kualitas kejadian penyakitnya. Tapi kalau incident rate biasanya dia tahunan ya, dan diambil pertengahan tahun sebagai basis datanya. Contohnya misalnya dalam satu sekolah ada 100 orang siswa, secara tiba-tiba 20 orang keracunan. Kira-kira angka serangannya berapa? 20 dibagi 100 dikali 100%. Dan jawabannya 20%. Artinya kalau lihat angka 20% attack rate-nya, dari 100 orang yang ada, yang kena serangan adalah 20 orang. Jadi attack rate dengan angka 20 orang dalam satu kasus dari 100 orang ini lumayan besar. Jadi angka attack rate ini juga digunakan untuk mengukur seberapa ganas kemungkinan penyebaran satu penyakit. Yang ketiga dari morbiditas itu adalah prevalence rate. Bedanya kalau attack rate itu kasus baru, prevalence hampir sama, hanya saja dia mempertimbangkan kasus lama. Ada kasus baru dan juga ada kasus lama dibandingkan dengan jumlah penduduk ya. Jadi dengan jumlah penduduk. Jadi prevalence rate ini gambaran tentang frekuensi lama dan baru yang ditemukan pada satu jangka waktu tertentu pada satu masyarakat tertentu. Pada perhitungan angka prevalence biasanya digunakan jumlah seluruh penduduk tanpa
mempertimbangkan dia beresiko atau tidak. Jadi seluruh penduduk, kalau tadi incidence rate itu yang beresiko, kalau prevalence itu adalah seluruh penduduk. Kenapa? Karena dia mau melihat persebaran penyakit ini dibandingkan dengan seluruh penduduk yang ada. Ada dua prevalence rate ini, ada prior prevalence, berarti ada periode prevalence, kemudian ada point, namanya periode berarti ada jangka waktu satu dengan ke yang lainnya. Kalau point berarti pada satu titik tertentu. Prevalence, jumlah penderita lama dan penyakit yang baru ya dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun dengan jangka waktu yang bersangkutan ya pada satu set tertentu. Kemudian kalau prevalence itu penduduk lama, jumlah penderita yang lama dibagi dengan penderita yang baru dibagi dengan jumlah penduduk di saat yang kita tuju saat itu, misalnya tahun 2019. Kalau titiknya di pertengahan tahun 2019 ya 2019. Sedangkan sedangkan poin prevalence tadi adalah penduduk penyakit penderita baru, penderita lama dibagi dengan jumlah penduduk pada tengah tahun pada jangka waktu tertentu. Misalnya dari Januari ke Desember. Kalau poin tadi mungkin pada Maretnya aja yang diambil. Jadi bedanya adalah set waktunya. Nah, sekarang ini adalah soal latihan juga. Jadi siapa cepat dia dapat 3 orang pertama. Karena ini ada 2 soal, berarti ada 6 orang pertama dengan jawaban yang berbeda. Jadi period sendiri ya, kemudian poin prevalence sendiri. Jumlah penduduk tanggal 1 Juli, ingat ya, 1 Juli 2008 di daerah Margasari 200.000. Menurut laporan Puskesmas kecamatan tersebut, penderita TBC kasus baru 40, kasus selama 40, kasus baru 110. Maret 65 kasus lama, 0 kasus baru, September 40 kasus lama, 60 kasus baru, dan Desember 90 kasus lama dan 210. Berapa angka prevalensinya yang period? Kalau poinnya, kasus penyakit DBD di Kecamatan X pada waktu dilakukan survei, berarti dia pada survei aja di bulan Juli. Berapa angka penduduk pada saat itu? Kalau period tadi kan set waktu dari awal sampai akhir tahun. Tapi kalau poin pada saat kita surveinya atau kita pendataannya. Kecamatan X tersebut pada Juli 2019 ada 100 orang yang kena DBD. Penduduk pada saat itu berjumlah 4.000 di kecamatan tersebut. Berapa poin prevalence rate DBD di kecamatan tersebut? Nah, kalau kita mau cari prevalence rate-nya, berarti kita butuh data set waktunya dari Januari sampai Desember. Itu yang membedakan. Jadi perbedaannya ada pada set waktunya. Kalau poin berarti poin pada titik yang dituju, prevalence period berarti ada periodenya Januari sampai Desember. Baik, 3 orang pertama untuk jawab pertanyaan prevalence rate, nanti yang benar jawabannya saya dapat nilai, kasih nilai. Kemudian 3 orang pertama pada poin prevalence saya kasih nilai juga. Berikutnya, sebelum masuk ke mortalitas, angka kematian, di morbiditas itu ada namanya fatalitas. Fatal, jadi tingkat kefatalan, tingkat tingkat keganasan ya kalau bisa dibilang. Fatalitas rate atau case fatality rate itu adalah angka kematian yang disebabkan oleh penyakit tertentu pada periode tertentu. Jadi angka yang meninggal karena penyakit X dibagi dengan jumlah kasus pada penyakit tersebut. Misalnya kalau COVID-19, berapa COVID-19 yang meninggal dibagi dengan berapa jumlah kasus yang terjadi. Jadi dia tidak mempertimbangkan faktor waktu. Artinya memang kalau data saat ini menunjukkan data yang sudah bisa dilihat berapa yang meninggal dan berapa jumlah kasusnya, representatifnya pada per Juni, berapa per Mei lah kemarin. Per Mei kemarin berapa? 31 Mei. Ada 2.000 yang meninggal. Kasusnya ada berapa? Ada 40.000. Berarti 2.000
dibagi 40.000 tuh berapa, dikali dengan 100%. Jadi persentase itu yang jadi dasarnya. Nah, kira-kira kalau ada pertanyaan sama Anda, mana yang lebih mengerikan, TBC atau corona? Kan sama-sama nyerang paru-paru nih. Kira-kira lebih mengerikan mana? Ya, ada yang bisa jawab? Silakan yang bisa jawab, kirim jawabannya di grup WA. Mana yang lebih mengeri, TBC atau corona? Yang bisa jawab secara baik dan benar nanti akan dapat poin khusus. Jadi silakan masukkan jawaban Anda. Saya nggak lihat 3 pertama, tapi yang bagus jawabannya itu yang saya ambil.